Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Mahmuda. Di sini saya akan membuat tutorial terkait rumus-rumus SPSS. Nah, yang dimana yang pertama itu kita akan ngebahas terlebih dahulu tentang statistik deskriptif gitu yang dimana isinya itu akan mencari mean, modus, mode, dan sum. Nah, langsung saja teman-teman buka saja SPSS lalu masukkan data-data yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan data tentang berat badan dan juga gender. Nah, di sini sudah tersedia datanya, lalu langsung kita analyze saja. Klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik frequencies. Nah, ini variabel kita pindahkan ke kotak variabel sebelah kanan. Satu lagi juga sama. Lalu kita klik statistik. Lalu setelah itu kita eh, centang semuanya di sini. Mean, median, mode, dan sum. Ini pun sama semuanya. Dan di sebelah sini juga sama. Nah, lalu klik continue. Lalu setelah itu klik yang di bawah chart. Lalu beri checklist, pilih histo eh ini histograms dan klik lalu continue. Lalu format. Nah, di sini pilih eh ascending value. Kemudian semuanya udah oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Di sini ada statistiknya. Jadi meannya itu sekitar 56,90 dari berat badannya ya. Lalu mediannya itu ada di 57, lalu mediannya itu ada di 55 dan juga minimumnya itu 50, lalu maksimumnya itu 70 dan totalnya itu 569. Lalu di sini ada frekuensi tabelnya terkait data berat badan. Lalu di sini juga ada gendernya juga ada dan terakhir di bawah ada histogram dengan median 56,9. Itu mungkin untuk statistik deskriptif. Nah, lalu yang kedua kita akan menganalisis terkait uji normalitas. Nah, di mana di sini sudah ada datanya ya terkait berat badan dan juga tinggi badan. Nah, di sini juga sudah diisi datanya di data view. Lalu langsung saja klik analyze. Lalu klik non-parametric test. Lalu klik yang legacy dialog dan klik yang one sample case. Nah, lalu semuanya dipindahkan saja ke tabel yang sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini signya itu untuk berat badan 0,200, lalu untuk tinggi badan 0,00. Nah, yang di mana tesnya itu adalah data berdistribusi normal untuk yang berat badan. Tetapi untuk yang tidak badan itu nilai signya itu kurang dari 0,05 sehingga datanya itu tidak normal gitu, tidak tidak correct itu. Lalu yang selanjutnya itu kita bakal
memasukkan data untuk menguji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini sudah dimasukkan datanya ada P1, P2, P3, P4, dan P5 alias pertanyaan gitu. Lalu di data view-nya juga jangan lupa dimasukkan jawaban dari setiap eh, yang diwawancarai. Di sini ada 10 datanya. Kita langsung saja klik Analyze, lalu klik Scale, dan klik Reliability Analysis. Nah, item-item yang ini tadinya berada di sebelah kiri. Lalu kita pindahkan ke kotak items. Lalu klik statistik. Lalu yang scale if item delete-nya kita centang. Lalu continue dan tekan OK. Nah, ini untuk hasilnya. Teman-teman, untuk menguji validitas, teman-teman bisa lihat dari corrected item total correlation yang ini ya. Yang dimana R tabel, nanti teman-teman cari saja, kita tentukan R tabelnya itu 0,374, 374. Nah, maka bandingkan dengan yang ini. Maka jika dilihat, dibandingkan yang kurang dari 0,374 itu hanya dari pertanyaan 3 saja sekitar 0,330. Maka sisanya berarti HA diterima. Lalu untuk melihat reliabilitas maka dilihat di nilai Cronbach's alpha. Nah, ini nilainya adalah 0,841 yang dimana jika nilai alpha ini lebih dari 0,60 eh, maka uji maka disimpulkan reliable. Dan selanjutnya, regresi linear berganda, yang dimana ini tuh sudah ada 3 data, berat badan ibu, berat badan bayi, dan juga panjang bayi yang dilahirkan. Nah, langsung saja diklik Analyze. Lalu setelah itu, klik Recession, dan klik Linear. Lalu pindahkan, sebentar, berat badan ibu ke kotak dependen, lalu berat badan bayi ke kotak independen, dan panjang bayi ke kotak independen juga. Setelah itu, klik OK. Dan di sini sudah ada hasilnya, yang dimana eh dependent variabelnya itu di sini ada di hasilnya di ANOVA, lalu signya itu ada di 0,176, sehingga ini itu lebih dari 0,05 dan HA diterima. Begitupun sama dengan di koefisien, yang dimana nilai signya itu dari berat badan bayi dan panjang bayi itu sama-sama lebih dari 0,05 dan hasilnya HA diterima. Selanjutnya, tentang regresi linear sederhana. Nah, datanya masih sama menggunakan data yang korelasi dan setelah dimasukkan, lihat juga di data view-nya itu. Lalu langsung klik Analyze, lalu klik Regression, dan klik Linear. Nah, lalu masukkan berat badan ibu ke kotak dependen dan pindahkan berat badan bayi ke kotak independen. Nah, sebentar. Lalu setelah itu klik OK. Dan ini dia hasilnya, yang dimana kita lihat di nilai signya itu di bagian ANOVA, di mana nilai signya itu 0,60, yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga HA diterima. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis cross-tab. Nah, ketika data di sini adalah merupakan pendidikan dan kepatuhan, dan di values-nya ada pendidikan sarjana, akademi, dan SMA. Lalu untuk kepatuhannya itu ada patuh dan tidak patuh. Lalu masukkan saja datanya ke data view. Setelah itu kita langsung di analisis, klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik cross tab, lalu
tabel pendidikan yang sebelah kiri dipindahkan ke tabel rows. Lalu tabel kepatuhan yang sebelah kiri dipindahkan ke tabel column. Kolom. Lalu jangan lupa di statistiknya, di T-square-nya dicentang. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, di sini disajikan bahwa untuk kepatuhannya, untuk pendidikan tingkat akademi itu yang tidak patuh itu 2 dan yang patuh 1. Untuk sarjana tidak patuh 1, yang patuh 2, dan untuk SMA tidak patuh 2 dan patuh 1. Lalu untuk analisis akhirnya, nilai signya yaitu 0,717 sehingga ini tuh lebih dari 0,05 sehingga HO diterima. Sehingga HA diterima. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis tentang uji dua sampel yang saling berhubungan atau uji tanda oksigen. Yang dimana ketika data sudah ada, di sini saya mempunyai data hasil anak yang belajar sendiri dan belajar berkelompok dalam mata pelajaran geografi. Gitu. Di sini sudah dimasukkan datanya. Kita langsung saja analisis, klik analyze, klik non-parametric test. Nah, yang ini. Lalu Lalu klik legasi dialog. Nah, ini. Lalu klik dua related sample. Lalu pindahkan kedua variabel ke kotak test variabel. Ini sendiri dan juga berkelompok. Lalu klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya. Yang dimana nilai signya itu adalah 0,005. Sehingga ini itu lebih kecil nilainya daripada 0,05. Maka HO diterima. Sehingga tidak ada perbedaan jumlah eh, jumlah nilai dari anak yang belajar sendiri dan belajar berkelompok. Kita akan menganalisis tentang uji dua sampel yang tidak saling berhubungan atau disebut uji Mann-Whitney. Yang dimana ini sudah ada datanya tentang data penjualan, penjualan pendapatan per bulannya, dan juga data pendidikannya, yaitu ada SMA dan SMP. Dan datanya sudah dimasukkan, langsung saja kita analisis. Klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, dan klik Legacy Dialog. Lalu pilih dua independent sampel. Lalu masukkan variabel penjualan ke tes variabel list, lalu eh, variabel pendidikan ke grup variabel. Lalu, nah kita ulang saja ya. Kita pindahkan, lalu klik define groups dan isikan satu di grup satu dan di grup dua itu dua. Lalu continue. Lalu setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yang dimana hasilnya itu kita lihat dari angka sig. Signya itu 0,599. Nah, maka jika sig lebih besar dari 0,05, maka HA diterima. Artinya ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMA dengan SMP. Nah, selanjutnya adalah uji tiga atau lebih sampel yang saling berhubungan atau biasanya disebut uji Friedman. Nah, di sini sudah ada datanya tentang nilai dari keempat rasa permen. Di sini ada rasa mangga, melon, apel, dan durian. Setelah data dimasukkan, kita langsung analisis saja. Langkah-langkahnya, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, lalu klik K Related Sample. Lalu pindahkan semua variabel ke kotak tes variabel list. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai signya. Nilai signya yaitu 0,984.
Maka artinya ada perbedaan, maka nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka artinya HA diterima dan ada perbedaan penilaian atau mutu dari keempat rasa permen. Kita akan menganalisis tentang uji tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan atau disebut uji Kruskal-Wallis. Yang dimana di sini sudah ada data tentang penilaian kamar. Ada kamar mawar, melati, dan anggrek. Di data view juga sudah dimasukkan datanya. Kita langsung saja analisis, klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, dan klik dua independent sample. Maaf, lalu klik K independent sample. Yang tabel penilaian, variabel penilaian masukkan ke tes variabel list, lalu yang variabel kamar masukkan ke tabel grouping variabel, lalu klik define range, kasih angka 1 untuk minimum dan untuk maksimum disesuaikan dengan variabel. Karena jumlah variabelnya ada 3, yang tadi anggrek mawar melati, maka kita masukkan 3. Jikalau lebih, misalkan ada 4, maka masukkan saja 4. Kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai signya yaitu 0,348. Berarti signya lebih besar dari 0,05. Sehingga artinya HA diterima. Yaitu ada perbedaan penilaian antara ketiga kamar tersebut sehingga mempunyai penilaian mutu yang sama. Selanjutnya, kita akan menganalisis tentang independent sample test, yang dimana di sini sudah ada data tentang penghasilan ayah per bulannya dan keputusan untuk ber-KB atau tidak ber-KB. Di data view sudah dimasukkan datanya, lalu kita langsung analisis saja. Klik analyze, klik compare means, lalu klik independent sample test, lalu untuk penghasilan ayah dimasukkan ke test variables, dan untuk keputusan ber-KB masukkan ke grouping variable. Lalu klik define group, grup 1 isi 1, grup 2 diisi 2. Klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah eh, muncul signya, yaitu 0,509. Nah, hipotesis duga untuk uji F test dalam kasus ini, sig itu 0,509, maka lebih besar daripada 0,05. Maka HA yang diterima itu, sehingga kedua varian populasi tidak identik. Lalu yang kedua ada hipotesis untuk uji t-test, yang dimana eh, untuk nilai t-test ini lihat di T. Angkanya itu ada 1768. Di mana yang bila uji F itu 0,05, maka untuk uji T ini 0,000. Sehingga 1768 itu lebih besar dari 0,000. Sehingga HA yang diterima. Artinya, kedua rata-rata populasi tersebut tidak identik. Atau rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Selanjutnya, analisis Spired Sample Test, yang dimana di sini sudah disediakan data berat badan wanita sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Lalu dimasukkan ke data view. Langsung saja kita analisis, klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik Spired Sample Test. Pindahkan variabel sebelum dan sesudah pada kotak variabel. Lalu klik OK. Nah, maka di sini ada hasilnya. Untuk nilai signya itu adalah 0,216. Nah, maka nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka HA yang diterima. Sehingga ada perbedaan antara berat badan rata-rata sebelum minum jamu dengan berat kelompok wanita sebelum meminum jamu. Selanjutnya, analisis Spired Sample Test, yang dimana di sini sudah disediakan data berat badan wanita sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Lalu dimasukkan ke data view. Langsung saja kita analisis, klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik Spired Sample Test.
Pindahkan variabel sebelum dan sesudah pada kotak variabel. Lalu klik OK. Nah, maka di sini ada hasilnya. Untuk nilai sigma itu adalah 0,216. Nah, maka nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka HA yang diterima. Sehingga ada perbedaan antara berat badan rata-rata sebelum minum jamu dengan berat kelompok wanita sebelum meminum jamu. Selanjutnya, kita akan menganalisis tentang cut point, yang dimana di sini sudah ada data berat badan dan juga tinggi badannya, dan juga sudah dimasukkan ke data view. Kita langsung saja analisisnya. Klik analyze, lalu klik compare means, lalu klik independent sample t-test. Lalu pindahkan variabel tinggi badan ke kotak test variables. Lalu untuk variabel berat badan, pindahkan ke grouping variabel. Lalu klik define group, lalu pilih cut point. Lalu kita isi nominal bobotnya sekitar 49 aja. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, maka muncullah hasilnya. Untuk hasilnya, kita Nah, dilihat nilai sigma itu 0,100. Maka 0,100 ini lebih besar gitu daripada 0,05. Maka artinya H- HA yang diterima sehingga terdapat perbedaan tinggi badan, rata-rata kelompok berat badan yang di atas 49 dengan rata-rata kelompok berat badan yang di bawah 50 49 kilogram.